hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Ini bagus sekali ini ya. Tema atau judulnya ada di bawah tuh, paling bawah sekali. Tema hadis ini adalah meninggalkan. Nah, tadi kita baru baca Qurannya, ya. Yang terakhir itu, kita jangan marah diwadani orang. Gak usah marah, kita disengiti. Tahu disengiti, Bu? Dimusuhi. Dibentak orang, dijelek-jelekan orang. Relax. Ya, dan kita harus beranggapan bahwa dia sedang terserang penyakit apa? Penyakit emosi. Yang paling kronis ya. Saya sering terangkan, ketika seseorang itu marah, ke-14 urat saraf yang ada di keningnya akan mengkerut. Loh, kalau satu hari sampai mengkerutnya 10 kali, cepat apa, Bu? Cepat tua. Kalau cepat tua, cepat gitu loh maksudnya. Biar nggak ngantuk saya jerit-jerit. Jadi bagus. Nah, ada seorang, saya terjemahkan saja dulu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Nabi ya. Namanya Qudamah. Ada sebagian ahli hadis mengatakan orang ini namanya Qudamah Jariyah ya. Bertanya kepada Rasulullah. Ini bagus, Bu. Para sahabat itu sering bertanya dan ilmunya tambah banyak. Maka kita jangan males-males kalau nggak paham bertanya ya, Bu ya. Karena dengan cara bertanya itu akan menambahkan ilmu. Apa kata orang itu? Ya Rasulullah, please nasihatilah saya. Ya. Jadi diminta ya, Pak, Bu? Nasihat ya, dimintai nasihat oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Nabi menjawab, Nabi tahu jawabannya, tahu yang tepat jawabannya itu, nasihat yang tepat beliau tahu karena beliau itu ahli psikologi. Dia tahu dengan raut muka seseorang ya, bisa membaca kejiwaan seseorang ya. Dan kebetulan orang yang bertanya itu orangnya ya bukan sering marah-marah ya, nggak bisa menahan emosi ya. Maka jawaban Nabi sangat singkat dan tepat. Ketika ditanya, ya Rasulullah, please berikan nasihat kepadaku ya Rasulullah. Nabi langsung jawab, la taghdab. Itu tok jawabannya. Apa artinya la taghdab? Jangan marah. Jangan kamu marah. Jangan menjadi pemarah. Ya, mungkin dari raut mukanya dia sudah tahu. Ya, bisa dibaca, Bu. Seseorang itu bisa kebaca mukanya ataupun tingkah lakunya yang disebut sebagai body language. Apa body language? Bahasa badan, bahasa tubuh. Ya, contoh. Ada 3 orang nggak punya visa. Jalan nih, Bu, mau ke Swedia dari sini. Tiba-tiba ketemu polisi mendadak. Kira-kira mukanya badannya kayak apa, Bu? Kaget atau enggak? Ketika kaget tuh mukanya kayak apa, coba? Matanya jelalatan pendelak-pendelik apa enggak? Beda dengan orang yang enggak punya salah, Bu. Nah, ketiga orang ini karena dia merasa bersalah ya, melanggar peraturan ya, Bu ya. Secara emosi, secara psikologi ya, secara gerakan badan langsung akan ketahuan. Ya, kira-kira dia deketi polisi apa langsung menjauh? Kenapa? Nah, ini Nabi tahu. Nabi itu kayak gitulah, bisa baca ya. Maka polisi panjenengan kalau ketemu polisi ya, mudah-mudahan polisinya nggak dengerin ini. Jangan menghindar, tuh.
Iya, kalau bisa dipepet. Deketi gitu loh, maksudnya jangan nempel-nempel. Ya deket gitu loh, supaya polisi itu nggak nyurigai gitu loh. Oh, ini kok berani banget ini berarti ini orang ini bener ini, nggak pernah ngelang. Gitu loh Bu. Tapi jangan dikasih tahu ya Bu ya. Kemarin saya juga kaget Bu. Di sini biasanya nggak ada biasanya di polisi di bawah jembatan ini. Ini jembatan pasar itu loh. Saya dari pasar mau ke, ada 3 situ. Saya rileks aja, saya deketi Bu. Saya deketi mereka jalannya. Nah, kemudian ada orang kayak orang Pakistan dipanggil. Wah, untung saya nggak dipanggil. Ada janjian padahal saya kan kalau dipanggil lama loh Bu kalau dipanggil itu. Saya pantau semua kan ya. Iya, tasnya semua, kantong semua ya. Kemudian kartu ini apa ini apa nah itu. Tapi mereka bagus sih polisinya, kalau bertanya itu sopan ya. Sini. Kemudian dibawa ke pinggir ya, nggak langsung diborgol atau ditarik tuh, nggak, pelan-pelan sopan. Nah itu bagus ya. Nah makanya itu kita harus jangan melakukan pelanggaran ya. Kalau melakukan pelanggaran akan ketahuan, jalannya ketahuan, pandangan matanya ketahuan ya. Oke, kembali pada hadis. La taghdab, jangan marah. Kemudian orang itu mengulang lagi, apalagi ya Rasulullah? Nabi jawab lagi, la taghdab, enggak puas lagi. Apalagi ya Rasulullah? Nabi jawab lagi, la taghdab. Ya, jangan apa? Ya, karena Nabi tahu, maka diulang-ulang. Jangan menjadi pemarah, jangan menjadi pemarah. Itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya akan sedikit membahas tentang bagaimana cara supaya kita tidak jadi marah atau ketika kita mau marah. Ya, ada beberapa kiat ataupun trik ataupun tips ya. Ketika kita mau marah, contoh kita lagi jalan Causeway Bay, tiba-tiba teman kita dari Semarang di depan itu belakangnya bunyi brut. Ayo marah apa enggak Bu? Grundel. Kedengeran loh, kuat suaranya. Iya, kalau kakek-kakek, nenek-nenek itu suka. Enggak bisa nahan ya, berat aja. Panjenengan marah enggak kalau begitu? Orang sini udah biasa. Orang kita marah itu kurang ajar, itu kurang adab. Orang sini biasa. Makan mukanya merah itu. Nah, orang kita biasa ya, Bia. Jadi kentut di hadapan orang itu sangat aib di kita. Ya, di bangsa lain mungkin enggak. Karena itu penyakit harus dibuang. Kalau ditahan terus ya jadi sakit, masuk rumah sakit. Nah, gitu. Udah dikeluarkan aja brut ya. Nah, kalau tradisi kita ya yang bikin marah menjadi marah, maka cepet-cepet caranya kita berta'awudz. Apa ta'awudz? Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya apa? Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ketika membaca itu, kata Nabi, setannya yang asalnya fisiknya begitu besar, ada dalam satu hadis, kakinya di bumi, kepalanya di langit. Itu setan. Makanya setan itu kalau bisiki kita cepat sekali itu. Ya nggak perlu waktu 1 detik, itu nggak perlu. Iya, kita habis berantem nih dengan suami misalnya atau dengan temen ya, lalu sembahyang, Allahu Akbar, celak gitu. Setannya ya Bu ya. Pernah nggak digituin tuh? Ketika sembahyang? Ya setiap sembahyang. Mesti tuh. Apalagi berantem sebelum sembahyang. Oh, mikiri berantem tuh. Iya. Sholat kok mikiri berantem? Harus kita mikiri Tuhan, fokus ya Bu ya. Ini kok mikiri berantem gitu. Nah, ini maunya setan. Padahal setan itu
nggak tahu itu pakai bahasa belajar di mana gitu loh. Iya ngomongnya ya. Bisa semua Iya, bahasa. pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa gitu loh. Dan cepetnya itu. Nah, makanya ekspres. Ya. Perlu kita tahu tentang autobiografi setan. Mau belajar? Nah, perlu. Kita harus tahu kepribadian musuh setan itu ya. Kalau nggak tahu ya kita kena terus, diserang terus. Nah, makanya perlu. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Membaca ta'awud. Ya, membaca ta'awud ya. Dan membaca ta'awud itu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 200 ya. Yang artinya, dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu berlindung di sini maksudnya membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, kalau kita panas dikentuti orang tadi contoh ya, berut sampai lama lagi, suaranya kencang lagi ya, ya. Maka kata Nabi, diem 1000 bahasa. Lakbanan mulutmu, bawa lakban. Nah, istilahnya kayak gitulah. Ya. Jadi kalau kita diem, aman dunia ini. Walaupun di sekitar kita berisik apa ya Bu ya, menyerang kita ya, nyakiti kita. Kalau kita diem, insya Allah orang yang nyerang kita juga akan capek sendiri. Apalagi dia marah-marah. Ya, sering saya sampaikan, orang yang marah-marah itu ya, sekali lagi, orang yang marah-marah itu tidak akan lebih dari 4 menit. Berapa menit tuh? 4 menit. Jadi ketika Anda diserang secara lisan ya, sudah diam saja, dengerin, anggap saja sebagai musiknya Siti Nur Nurhaliza apa Nurbaya? Nurhaliza. Anggap aja musik yang merdu, musik yang sendu. Sendu itu singkatan apa? Seneng, duit. Gitu loh ya. Musik yang sendu. Jadi kita terhibur ya, diem 1000 bahasa. Kata Nabi, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila di antara kamu itu marah, maka hendaklah dia segera diam. Pasti yang marah-marahin kita juga capek sendiri ya Bu ya. Malu sendiri, capek sendiri. Nah, akhirnya apa? Dia tidur ya. Habis tidur dia ngorok. Itu. Ya, dia. Kemudian yang ketiga, cara ketika kita mau marah, berganti posisi. Kita lagi marah nih ya, nang ting tong hang hing hong, marahin temen ya. Maka ketika kita lagi jalan kaki, kita berhenti, jangan bergerak, berhenti berdiri masih marah-marah, duduk. Ada nggak orang marah-marah sambil duduk? Jarang ada, tapi ya mending kalau duduk tuh nggak bisa mukul ya Bu ya. Duduk di sana yang dimarahi di sini, tangannya nyampe nggak mau mukul? Ya paling yang lemparin apa, tapi tangan nggak bisa mukul paling nggak. Duduk masih marah-marah kata Nabi, baring. Ada orang baring marah-marah? Pernah ngeliat? Ya, iya, itu bagus itu. Ya. Ya kalau suami istri beda lah, ada perang suami istri ya sambil baringnya itu ya, baringnya lain gitu sih. Ya. Oke, nomor 4. Kata Nabi, segera ambil wudhu. Kalau badan kita itu panas-panas, maksudnya bukan panas dingin ya, panasnya panas darahnya naik, ya, cepat berwudu. Kata Nabi, innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya kemarahan itu datangnya dari syaitan.
wa inna syayatina khuliqa minan nar, dan setan itu diciptakan dari api, dan api itu rasanya panas. Wa innama tudfa'un nar bil ma, dan hanya saja api itu hanya dapat dipadamkan dengan air. Maka kata Nabi, apabila seseorang itu marah, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Akan adem hilang Bu, insyaallah ya Bu ya. Ya, nah, ini bagus sekali. Kemudian yang terakhir, pesan Nabi kalau kita mau marah nih Bu, ingat kata Nabi ya, bahwa orang yang dapat menahan amarah, menahan emosi dan kemarahan ya, padahal dia mampu untuk melakukan marahnya itu, dia mampu, tapi dia tahan, maka Allah akan memanggil para malaikat ya, bos-bosnya malaikat itu pada hari kiamat ya, kemudian disuruh orang ini yang menahan amarah ini ya, untuk diberikan kebebasan memilih bidadara dan bidadari di surga ya. Jadi orang yang bisa menahan amarah ya, emosi kemarahan, balasannya apa Bu? Surga. Ya, di surga. Dan pilih apa tadi? Ya, kalau panjenengan ya bidadara gitu loh ya. Kalau laki-laki dapat bidadari. Jadi yang di dunianya masih jomblo, belum sempat kawin, minta maaf ya, jangan takut. Di akhirat kelak, di surga kelak akan diberikan apa? Jodoh. Bidadara. Bidadara itu bukan yang pernah hidup di dunia, bukan. Bidadara itu ciptaan Allah di surga, langsung menciptakannya di situ ya. Zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. la haula. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
pas sekali waktunya dan kita siap-siap untuk sholat duhur. Jadi nanti jam 1.30 di luar ya Bu ya. Ya. Kita gerak jalan kaki ke stasiun Wancai. Olahraga. Iya. Iya. Siapa?